Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Komalasari, kelas A Manajemen dengan nomor MPM 101220004. Di sini saya akan menjelaskan tentang Marifatul Rasul, yaitu hajatul insan ila Rasul, kebutuhan manusia kepada Rasul. Kebutuhan manusia kepada Rasul memahami bahwa fitrah manusia memerlukan keyakinan tentang eksistensi Allah, beribadah kepadanya, dan memiliki kehidupan yang teratur. Memahami bahwa petunjuk Rasul adalah satu-satunya jalan mencapai hal itu. Kebutuhan manusia kepada Rasul, setiap manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan fitrah, bersih, suci, dan mempunyai kecenderungan ke arah yang baik dan positif, yaitu Islam. Di antara fitrah manusia adalah mengakui wujud Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pencipta, keinginan untuk beribadah, dan menghendaki kehidupan yang teratur. Fitrah itu perlu disalurkan dalam kehidupan sehari-hari melalui petunjuk Al-Quran dan Sunnah. Namun, semua panduan itu memerlukan arahan dari Rasul, khususnya dalam mengenal Sang Pencipta. Yang pertama ada Al-Insan atau manusia. Al-Insan atau manusia adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki banyak kelebihan dan keutamaan dibandingkan dengan makhluk lain. Di antara kelebihan manusia adalah fitrah. Allah menjadikan Islam sebagai agama yang sesuai dengan fitrah manusia. Dalam Quran surat Ar-Rum ayat 30 juga dijelaskan yang artinya, maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah, tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah, itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Yang kedua ada fitrah. Fitrah memungkinkan manusia dapat menilai baik buruk sesuatu. Fitrah dimiliki oleh manusia sejak lahir, entah ia dilahirkan dari keluarga muslim maupun kafir. Kecenderungan yang baik senantiasa membawa manusia ke arah ajaran Islam, seperti pengakuan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Rabb atau pencipta. Hadis riwayat Bukhari, tidak ada seorang anak pun yang terlahir kecuali dia dilahirkan dalam keadaan fitrah. Maka kemudian kedua orang tuanya lah yang menjadikan anak itu Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Yang ketiga ada wujudul khaliq atau keberadaan pencipta. Merupakan sesuatu yang tak dapat diingkari. Begitu pula ketika musyrik Quraisy ditanya tentang siapa pencipta langit, bulan, bintang, dan lainnya, mereka menjawab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal itu menunjukkan Allah sebagai Rabb diakui dan dipahami oleh manusia yang patut disembah dan diibadahi. Dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 172 yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, engkau Tuhan kami. Kami menjadi saksi, kami lakukan yang demikian itu, agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan sesungguhnya kami Bani Adam adalah orang-orang yang lengah terhadap ini keesaan Tuhan. Yang keempat, ibadatul khaliq. Manusia secara umum mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melakukan pengabdian kepadanya. Pengabdian itu adalah hasil dan akibat dari pengakuan manusia pada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pencipta. Mengakuinya sebagai pencipta berarti mengakui risalah yang disampaikannya, menerima arahannya, serta menjalankan undang-undangnya. Semua itu adalah bagian dari pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 21 yang berbunyi, Ya ayyuhan nasu budu rabbukumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang yang sebelummu agar kamu bertakwa. Yang kelima ada hayatul munazzamah. Petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah untuk memandu manusia ke jalan yang benar dan agar hidupnya teratur.
Tanpa petunjuknya, hidup manusia menjadi tidak teratur tanpa arah dan tujuan. Yang keenam, ada hidayatul rasul. Jika kita mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala, kita harus mengikuti perintah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Itu adalah kaidah rabbani yang dibawa oleh Islam. Oleh karena itu, syahadatain terdiri atas dua pengakuan, yaitu terhadap Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Mengikuti petunjuk Rasulullah SAW berarti mengikuti jalan Allah Subhanahu wa taala. Dalam Quran surat Ali Imran ayat 31 yang artinya, katakanlah jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikuti aku. Niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Yang ketujuh ada Marifatul Khaliq. Petunjuk Rasulullah SAW digunakan untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Mengenal Allah Subhanahu wa taala dapat dilakukan dengan melihat ayat kauliyah dan ayat kauniyah. Yang kedelapan ada Minhajul Hayah, panduan hidup. Petunjuk Rasulullah SAW juga digunakan untuk mengamalkan Islam yang benar yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Panduan hidup dalam Islam harus diamalkan dan mengikuti teladan kita, Rasulullah SAW. 9 ada ibadatus shahihah. Ibadah yang sahih adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang didasarkan pada panduan dari Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Beliau sebagai penerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala harus diikuti dan manusia membutuhkan beliau Shallallahu alaihi wasallam sebagai teladan dan pemberi petunjuk dalam menjalankan ibadah yang benar. Dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 25 yang artinya, dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum kamu melainkan kami wujudkan kepadanya bahwasanya tidak ada Tuhan yang hak melainkan aku, maka sembahlah olehmu sekalian akan aku. Sekian penjelasan materi tentang Marifatul Rasul, hajatul insan ila rasul, kebutuhan manusia kepada rasul. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.